Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Pak, ini bagaimana supaya kita, terutama saya Pak ya, mempunyai sifat seperti Nabi Yusuf bahwa tidak menyalahkan orang, tapi dia malah menyalahkan setan gitu kan, tidak menyalahkan. Kadang-kadang kita nih belum apa-apa udah menyalahkan orang, padahal kan kita yang salah, kita nyalahin orang ya kan. Itu bagaimana kita? Saya kira itu dalam agama itu ada yang dinamai olah jiwa. Ada olahraga kan? Yeah. Nah, kita puasa hari pertama berat ya. Nah, sekarang biasa. sudah tidak berat. Itu kita jiwa juga begitu. Kita harus latih dia. Kata Imam Ghazali, ada orang tidak senang anak yatim. Ya, latihlah jiwamu supaya senang. Jadi itu kita latih jiwa kita dengan kesadaran bahwa inilah yang lebih baik, inilah yang terbaik. Baik, kita sudah sampai pada kesimpulan kita Pak, silakan. Oke, kita lihat kesimpulan kita. Kesimpulan kita, bismillahirrahmanirrahim. Seorang yang berbudi pekerti sangat luhur, akan memperlakukan siapa yang bersalah terhadapnya dengan baik. Yang sangat luhur. Jadi kalau belum memperlakukan dengan sangat baik, paling tidak memperlakukan dengan adil. Kita jangan terlalu memaafkan bagus sekali, memaafkan, memberi lagi lebih bagus ya, tetapi memperlakukan secara adil itu sudah cukup. Nabi Yusuf tidak menumpahkan kemarahan, bahkan beliau menyebut dalih yang dapat mereka gunakan dan yang beliau nilai itulah sebab sikap buruk mereka, yaitu kamu ketika itu tidak tahu, jahil. Kamu ketika itu sikapmu sikap yang tidak tepat. Oke. Kedua, adalah menjadi keharusan bagi anak untuk berusaha meraih ridha orang tua dengan melakukan apa yang disenanginya selama tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Cari apa yang disenangi orang tua, lakukan itu. Bahkan ada ulama itu, Imam Al-Qurtubi berkata begini, kalau ada seorang tua yang non muslim, anak harus menghormatinya, harus mencari upaya untuk menyenangkan dia, sehingga kalau dia senang minum minuman keras, boleh tidak diberi dia minuman keras? Ada yang berkata tidak boleh, ada yang berkata boleh, karena dalam ajaran agamanya itu dibolehkan, iya kan? Ini dalam rangka menyenangkan orang tua. Lalu dia minta dibelikan rokok, bagaimana? Boleh, ada ya. Nah, kalau dokter berkata itu mengganggu kesehatannya, jangan. Tapi kalau tidak, itu pokoknya anak cari apa yang menyenangkan orang tua selama tidak melanggar agama, baik agama anak maupun agama orang tuanya. Oke, untuk diterimanya taubat, maka seseorang hendaknya terlebih dahulu mengakui kesalahan dan menyadarinya. Ini anak-anak Nabi Yusuf kan minta diampuni Allah ya. Satu hal lain lagi yang itu dia minta dari orang tuanya agar mendoakan mereka, ya, mendoakan agar diampuni ya. Ini orang tua harus begitu, harus minta mendoakan agar anak-anaknya diampuni Allah. Oke, sangat baik anak memohon agar didoakan orang tuanya. Di sisi lain, orang tua hendaknya memenuhi harapan itu dan dia dapat menangguhkan doanya buat mereka ke waktu yang terbaik, seperti Nabi. Terus lihatlah budi halus Nabi Yusuf. Dia tidak menyebut perlakuan buruk saudara-saudaranya. Dia hanya mengisyaratkan terjadinya hubungan renggang antara mereka yang dinyatakannya sebagai disebabkan oleh setan. Memohon agar ditetapkan iman dan diwafatkan dalam Islam adalah salah satu permohonan yang wajar dipanjatkan kepada Allah. Tapi itu bukan berarti memohon dipercepatnya kedatangan maut. Saya kira itu. Akhirnya mimpi Nabi Yusuf pun terkabul ya Pak ya? Ya, buktinya. Dan itu kalau secara keseluruhan itu menunjukkan bahwa sebenarnya ada mimpi yang benar. Ada mimpi yang benar. Semakin bersih hati seseorang, semakin berpotensi dia untuk mendapatkan informasi dari Tuhan melalui mimpi. Ya kan? Semakin berpotensi.
Tidak harus orang pilihan. Kita di sini ada baca bahwa itu yang dipenjara kan mimpi. Ya orang biasa itu. Bahkan boleh jadi dia tidak seiman dengan Nabi Yusuf. Tetapi hati bersih itu, ya. Kebersihan hati itu bisa jadi kita temukan pada non-muslim. Bisa enggak? Bisa. Ya. Baik, terima kasih Pak atas uraiannya. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya Pak ya. Terima kasih Ibu-Ibu. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga membawa berkah bagi kita semua. Insya Allah kita berjumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.